sifat fluida untuk cair dan gas, yaitu incompressibility dan compressibility. Incompressibility tidak dapat ditekan merupakan sifat dari cairan. Sedangkan compressibility atau dapat ditekan merupakan sifat untuk fasa gas. Mengapa untuk cairan incompressibility? Kita mengingat kembali mengenai jarak antar molekul, bahwa jarak antar molekul di cairan relatif dekat. Sedangkan jarak antar molekul di gas dia relatif berjauhan. Sehingga kalau dia berjauhan, maka dia bisa didekatkan, dia bisa dimampatkan, atau dia bisa dapat ditekan. Selanjutnya ke tekanan statik dan tekanan dinamis. Untuk memahami konsepnya, maka kita kembali ke konsep fluida statik dan fluida dinamis. Kedua tekanan juga dipahami dari konsep cairan dan gas yang berhubungan dengan molekulnya. Jadi, untuk mengetahui atau memahami apa itu tekanan statik dan tekanan dinamis, maka kita dapat memahami dari konsep cairan dan gas yang berhubungan dengan molekulnya. Sebelum kita ke molekul dari cairan dan gas, kita coba ilustrasi, misalkan ada beberapa kendaraan yang sedang berjalan di jalan raya atau di suatu perjalanan. Jalan tersebut, di ujung jalan diletakkan sebuah benda atau penampang, di mana penampang ini dihubungkan dengan pegas. Pegas dihubungkan dengan pengukur tekanan. Jadi, kendaraan, di sini ada 5 kendaraan pada panjang jalan sejauh 200 meter. Jarak antar kendaraan 60 cm. Kecepatan setiap kendaraan 14 meter per detik. Jadi kendaraan ini melaju dengan kecepatan 14 meter per detik. Saat dia sampai di ujung jalan, dia menabrak lempengan. Lempengan ini memiliki suatu luas atau disebut dengan A, dan akibatnya dia bisa memendekkan pegas. Akibat dari tabrakan mobil ke lempengan ini disebut dengan tekanan statik. Yang kedua, kita mencoba ilustrasi. Jadi awal mulanya sebuah bejana ini kosong. Bejana kosong ini dihubungkan oleh pompa, ditambahkan dengan termometer, ditambahkan dengan pengukur tekanan. Wadah ini tertutup. Selanjutnya, wadah dipompakan atau diisi gas secara perlahan, sehingga molekul gas akan menempati wadahnya. Awal mulanya, apabila dia tidak ada molekul gas di dalam wadah, pasti suhu di sini akan sama dengan suhu ruangan, atau bahkan bisa dianggap tidak ada suhu atau 0 derajat Celcius. Tekanan pasti 0, tekanan awal. Setelah ditambahkan molekul gas atau dipompakan secara sedikit demi sedikit, maka akan menaikkan suhu dan akan menaikkan tekanan. Semua ilustrasi tadi dianggap energi tidak ada yang hilang, atau panas
tidak ada yang keluar dari wadah. Dari asumsi atau ilustrasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa terjadinya tekanan akibat dari interaksi antar molekul dan interaksi molekul dengan dinding wadahnya. Jadi, apabila dia hanya berinteraksi dengan dirinya sendiri, maka dia tidak akan menimbulkan sebuah tekanan atau menimbulkan tekanan tetapi dengan nilai yang sangat kecil. Tetapi setelah dia berinteraksi antara molekul dengan dinding wadahnya, maka akan tercipta suatu tekanan dan menghasilkan suatu energi temperatur. Jadi ini ilustrasi bagaimana terjadinya sebuah tekanan. Kesimpulannya, menjadi bertekanan akibat dari interaksi antar molekul dan dengan dinding wadahnya. Berapa tekanan yang dihasilkan dari interaksi antar molekul dan wadahnya? Jadi, berapa nilai tekanan tergantung dia berinteraksi antar molekul dan dinding wadahnya. Kalau semakin dia kuat interaksinya, maka tekanannya juga akan semakin besar. Skala makroskopis dari ilustrasi tadi dapat dilihat dari alat ukur tekanan. Jadi kalau molekul itu dilihat dari segi mikroskopisnya. Kalau dari skala makroskopis adalah dari nilai tekanan yang dihasilkan. Kenaikan tekanan seiring dengan jumlah molekul dan penambahan energi. Sedangkan tekanan untuk cairan diukur dari kekuatan atau seberapa kuat dorongan molekul fluida terhadap dinding wadahnya. Jadi sama antara gas dan cairan, besarnya tekanan tergantung dari seberapa kuat dorongan molekul fluida terhadap dinding wadahnya. Selanjutnya ada tekanan absolut dan tekanan gauge. Tekanan absolut adalah tekanan yang terukur dengan mengukur seluruh molekul yang ada di dalam tangki. Dipengaruhi oleh tekanan udara luar. Tekanan yang sebenarnya pada daerah tertentu dengan pengukuran relatif terhadap tekanan vakum. Jadi kalau tekanan absolut itu dipengaruhi oleh tekanan atmosferik dan tekanan dari sistem itu sendiri. Sedangkan tekanan gauge adalah tekanan yang tidak dipengaruhi oleh tekanan luar, sehingga nilainya sama dengan alat. Jadi tekanan gauge itu hanya yang diukur pada sistem, terukur pada sistem. Atau perbedaan tekanan antara tekanan absolut dan tekanan atmosfer. Ini kalau kita lihat dari segi grafiknya, maka tekanan gauge adalah tekanan absolut dikurangi tekanan atmosfer. Tekanan absolut sama dengan tekanan gauge ditambah tekanan atmosfer. Sedangkan tekanan vakum adalah tekanan atmosfer dikurangi tekanan